Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus kagem takmir Masjid Agung Kauman Semarang ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Agung Kauman ingkang kawula mulyakaken. Monggo sareng-sareng kita aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten kula panjenengan sami saged kempal wonten menika majelis kanthi sehat wal afiat, netepi iman Islam lan istiqomah nglampahi kegiatan majelis taklim kajian wonten dalu menika inggih menika ten Masjid Agung Kauman Semarang kanthi tulus loro ilmu lan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam monggo kita sampaiaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged angsal syafaatipun panjenengan teng yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dalu menika alhamdulillah kesempatan menika saged kita laksanakan, jadi bisa kita laksanakan untuk terus menyambung di dalam memahami kitab Wasiatul Mustafa. Monggo sareng-sareng kita wiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram. Tumla jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'i al-'alim wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syaikhul Auli Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila sahibul kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi kununin syatta. Ay hadza utaiki iku faslun nerangake fasal fi kununin ing dalem nerangake pira-pira werna syatta kang beda-beda.
menjelaskan tentang berbagai perbedaan. Qala ngendika alaihi salatu wassalam nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda man lakita minal muslimina bisalami yaktubullahu laka 20 hasanatan. Ibda ngawitana sira man ing wong lakita kang tetemu sapa sira minal muslimina saking pira-pira wong Islam bisalami kelawan uluk salam. Yaktubu mongko nulis sapa Allahu Allah laka maring sira 20 ing 20 apane hasanatan kebagusane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awali ketika dirimu bertemu dengan seseorang dari kaum muslimin dengan mengucapkan salam. Jadi awali salam ketika bertemu dengan orang-orang muslim, sahabat kita, teman kita ini diucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena yaktubullahu laka 20 hasanatan. Allah akan menulis sebanyak 20 kebagusan. Nah, warudda lan jawabo sira assalamu ing salam. Lalu kita pun juga harus menjawab salam pada suatu saat ketika kita bertemu dengan orang lain, ada sahabat kita yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita pun juga menjawab salamnya. Jadi kalau bertemu dengan orang lain, kita mengucapkan salam. Kalau misalnya kita tidak mengucapkan salam keduluan sama teman kita, maka kita pun juga wajib menjawab salam. Fallahu mongko utawi Allah iku yaktubu nulis sapa Allah liman maring wong radda kang jawabi sapa man hu ing salam 40 hasanatan ing 40 apane hasanatan kebagusane. Jadi kalau kita tidak mengucapkan salam tapi kita itu menjawab ucapan salam, maka Allah menulis, mencatat kebagusan untuk kita yang menjawab tadi dengan jumlah 40 kebagusan. Berarti mengucapkan salam mendapat 20 kebagusan, menjawab salam mendapatkan 40 kebagusan. Berarti ojo salam dhisik ngono. Berarti ngenteni wong sing salam jenengan jawab. Mangko nak enten-entenan mboten wonten sing salam. Malah pendelik-pendelikan, penteleng-pentelengan. Lu ngapa mentelengi aku? Ayo cepet salam dhisik. Aku tak jawab. Ampun ngoten nggih, Pak. Jadi siapa yang punya kesempatan mengucapkan salam dulu, ya ucapkan salam. Jadi kalau misalkan nggak punya kesempatan untuk mengucapkan salam, lagi buka HP, assalamualaikum, ada orang yang mengucapkan salam, jawab, alhamdulillah masih mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Kenapa? Karena yang menjawab salam yaktubu liman raddahu 40 hasanatan. Fallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanatan. Allah akan menuliskan 40 kebaikan kepada siapa? Kepada orang yang mau menjawab salam. Nah ini. Jadi kalau mengucapkan salam tadi dapat 20 kebaikan. Kalau menjawab salam berarti mendapatkan 40 kebaikan. Tapi jangan berarti kalau ada teman kita ententenan salam gitu. Sopo sik salam. Kowe sik gentenan sesuk nak ketemu meneh aku sing salam. Nah, enggak apa-apa, berbagi pahala. Boleh ya. Tapi ini insyaallah kaum muslimin yang hadir di sini suka mengucapkan salam. Salam kepada siapa? Kepada sahabatnya pada saat bertemu. Kemudian ini ada wasiat dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka watiyusira wal ghadaba lan ing muring-muring
fa innahu mongko stuhne ghadab. Ghadab niku muring-muring, ngamuk-ngamuk, marah-marah, misuh-misuh, emosi. Nah, ya Ali iyyaka wal ghadaba fa innahu mongko stuhne ghadab iku minasyaitoni saking perbuatane setan. Ya Ali iyyaka wal ghadaba fa innahu minasyaiton. Wadya sira wal ghadaba lan utawi muring-muring fa innahu mongko stuhne ghadab iku minasyaitoni saking setan. Wa huwa utawi setan iku akdaruma luweh oleh nguasani perkara yakunu kang ana apa ma ana iku alaika ing atase sira fi halatil ghadabi ing dalem tingkah muring-muring. Jadi Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu waspadalah terhadap marah, karena sesungguhnya marah itu dari setan atau perilaku yang selalu dilakukan oleh setan. Karena setan turun di bumi ketika melawan Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini diskusi antara Allah dengan para malaikat dan makhluk langit. Makhluk langit. Tapi ketika Allah menyampaikan, merintahkan, wa il qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Pada saat Allah memerintahkan kepada penduduk langit, kepada malaikat dan teman-temannya untuk menghormati Nabi Adam, maka mereka semua bersujud, mereka semua menghormati kecuali iblis. Dan iblis ini kenapa tidak mau bersujud? Pertama karena sombong, yang kedua karena sudah marah-marah, emosi. Kenapa? Karena makhluk yang mulia seperti dia, kata dia, kok kalah sama manusia yang terbuat dari tanah. Disuruh menghormati, gengsi dong. Nah, marah ini. Nah, sebetulnya wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika. Karena marah itu menjadi lebih menguasai orang yang marah. Jadi setan itu bisa menguasai orang yang sedang marah. Atau marahnya ini yang menjadi penguasa dirinya. Kalau dirinya sudah kalah terhadap marahnya fi halatil ghadab, maka yang terjadi adalah tidak bisa menerima emosi terus, ora rampung-rampung, ora memaafkan. Ghadab. Jadi tidak bisa memaafkan kepada orang lain, ora iso ngapura wong, mergo marahnya ora ketulungan. Ya Ali iyyaka wal ghadaba fa innahu minasyaiton wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab. Jadi tidak bisa menguasai dirinya karena dirinya telah dikuasai oleh amarah. Pada saat amarah inilah maka orang suka melakukan dendam. Dan itu berawal dari marah. Marah tidak bisa memaafkan orang lain. Marah bisa menguasai dirinya. Kecuali kalau dirinya mau menguasai marahnya, maka marah itu akan bisa dikontrol dengan baik. Enggak jadi marah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan wadiyo sira. Ini masih lanjutannya. Wa da'watal mazlumi lan ing dungane wong kang den aniaya. Fa innallaha mangkostone Allah iku yastajibu nyembadani sinten Allah lahu maring mazlum. Fa innallaha mangkostone Allah iku yastajibu nyembadani sinten Allah lahu maring madlum wa in kana lamun ana sapa madlum
ana iku kafiron wong kafir, fa alaihi mongko iku melarat ing atase mazlum apa kufruhu kafire mazlum. Dan pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang kedua adalah waspadalah terhadap orang yang teraniaya. Karena doanya orang yang teraniaya itu Allah akan mudah mengabulkannya. Fa innallaha yastajibu lahu. Ini tentu untuk orang-orang muslim. Kalau yang lainnya tidak masuk dalam catatan ini. Jadi yang terzolimi, ya, yang terzolimi muslim sama seperti kita yang mendoliminya, dia berdoa, ya Allah semoga yang mendolimi aku ini besok melarat. Nah, makin jenengan melarat. Nah, kenapa? Karena doanya orang yang teraniaya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai kita membuat orang lain terzolimi, teraniaya. Bicara nih, ya kita introspeksi, selalu berbuat baik kepada semua orang, selalu berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai membuat orang lain tersinggung, jangan sampai kita menganiaya orang lain. Ujuk-ujuk ana wong teko disengin-sengini, dimarahi ditendang. Ini namanya menganiaya orang lain. Yang kedua, pesannya Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, hei Ali, iyyaka wa diyasira wal yamina lan ing sumpah al fajirata kang lacut fa innaha mongko stune sumpah lacut iku mungfiqatun ngentekake lisilati maring dagangan wa mushiqatun lan ngurusake lirizki maring rizki wal umri lan umur. Ini pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diminta untuk waspada, ya, terhadap sumpah serapah. Sumpah yang tidak baik. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan, ibarat jualan akan menghabiskan barang dagangan, ibarat orang yang mencari rezeki akan menghabiskan rezeki. Ibarat umur akan dihabisi umurnya oleh sumpah tersebut. Maka hati-hati dengan sumpah-sumpah yang apalagi membawa atas nama Allah tapi itu berbohong. Fajiroh itu lanjut, jelek, elik, pokoknya yang elek-elek. Jadi sumpah sing boten sae niki berbahaya, nanti imbasnya akan masuk kepada diri sendiri. Kalau orang yang berdagang, ini perumpamaannya karena dia bersumpah, entah itu dia berbohong atas nama Allah, entah itu bersumpah karena memang berdasarkan amarahnya, akhirnya yang terjadi adalah nyumpai wong sing boten bener, boten iku, maka dia orang yang berdagang dagangnya akan ludes. Orang yang punya umur akan segera dicabut nyawanya karena umurnya diperpendek oleh Allah. Orang yang sedang mencari rezeki akan dikurangi berkahnya, rezekinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang kali ini, untuk pertemuan kali ini, Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali yang pertama menghindari marah. Kenapa? Jangan menjadi manusia yang mudah marah, emosional. Orang yang merasa kaya di masyarakatnya lalu dia emosinya luar biasa, ketika ada kesalahan sedikit masyarakat emosi meluap-luap. Contohnya, ini pun juga menjadi masalah buat dia. Karena semakin dia tidak terkontrol amarahnya, maka dia dikuasai oleh setan. Pada saat setan menguasainya, maka yang terjadi adalah menjadi hal yang bukan-bukan, menjadi yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Lalu Rasulullah juga berpesan kepada Sayyidina Ali untuk berhati-hati, jangan sampai membuat orang lain terdolimi. Kenapa? Karena doanya berbahaya, mudah dikabulkan Allah.
Jadi kita jangan sampai membuat orang lain terzolimi. Karena orang yang terzolimi oleh kita biasanya ndongake awake dhewe. Ndongake kita yang mendoliminya. Kemudian Sayyidina Ali juga mendapatkan pesan dari Rasulullah tentang sumpah yang tidak baik, sumpah berbohong atas nama Allah, sumpah serapah, sumpah yang jelek-jelek. Tujuannya ya untuk nyumpahi, merasa omongannya kabul begitu. Maka yang terjadi adalah akan menghabiskan amalnya, menghabiskan rezekinya, menghabiskan umurnya, dan juga akan menghabiskan dagangannya dan mengurangi keberkahan hidupnya. Ini repot. Jadi koyok kayu yang utuh, lalu kayu itu akan terbakar habis. Inilah perumpamaan orang yang sumpah tidak sesuai tempatnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Setidaknya ada pesan-pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu juga dipesankan kepada kita semua. Yang diantaranya adalah iyyaka wal ghadaba fa innahu minasyaitani wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadabi. Yang kedua, wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran fa 'alaihi kufruhu. Hindari marah, karena marah bisa menguasai dirimu, bisa menguasai kita. Ketika sudah terkuasai oleh marah, maka yang terjadi adalah kita akan dikuasai oleh amarah tersebut. Dan itu yang akan membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Yang kedua, tidak boleh menzolimi orang lain. Kita harus waspada. Mengapa? Karena orang yang terzolimi doanya mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya Ali, iyyaka wal yaminal fajirah fa innahu munfiqatun lisil'ati wa mushiqatun lirizqi wal umri. Kita diminta untuk waspada, untuk tidak mudah bersumpah. Sumpahnya tidak benar. Ini kita juga tidak diperkenankan untuk itu. Mengapa? Karena dengan sumpah yang tidak benar, sumpah yang bohong, sumpah atas nama Allah yang tidak benar, lalu dia juga sumpah dengan kata-kata yang buruk, maka yang terjadi adalah bisa menghabiskan apa yang telah ia hasilkan, bisa menghabiskan dagangannya, bisa menghabiskan umurnya, dan juga bisa menghabiskan rezekinya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jika ada kekurangan kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.